Oke, kawan-kawan Invex, hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi. Ya, kita perkenalkan ini Pak Nugroho atau kalau saya tuh biasa panggilnya Bro Nugi ya. Ya, beliau ini teman sekelas saya saat kuliah S2 di MMUGM dulu. Nah, saat ini beliau ini pengusaha manufaktur dan industrialis nih ceritanya. Wah, Dan juga mentor saya dalam belajar bisnis ya. Oke, silakan perkenalkan dirinya, Bro. oke. Selamat malam Pak Rahmat dan teman-teman Invex ya. Eh, Sebetulnya perkenalan dari Pak Rahmat udah wow banget gitu. Padahal sebetulnya saya juga merasa tersanjung bisa diundang ke sini juga. Ya nanti kita lihat aja. Saya juga nggak tahu apa nih yang mau digali oleh Pak Rahmat atau yang dilihat dari Pak Rahmat Oke, oke, oke. ke saya. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Oke, oke. Jadi, oke, Bro, terima kasih ya. Pertama udah bersedia singgah di channel Invex. Nah, di mana di sini kita berdiskusi tentang bagaimana strategi hidup di kuadran Robert Kiyosaki nih ceritanya ya. Siap. Ya, tentang membangun bisnis, tentang apalagi ya, menjadi investor di kuadran kalau bangun bisnis kuadran B ya, kalau Ya. investor di kuadran I. Kalau juga trik-trik juga kalau di teman-teman yang di kuadran E dan S ya. Juga di sini kita berbicara tentang financial freedom ya dan Mhm. seterusnya. Nah, oh ya kawan-kawan Invex bisa cek di link video Invex sebelumnya kalau ingin lebih detail ya tentang kuadran Robert Kiyosaki di kolom deskripsi saya tulis link video YouTube kita sebelumnya. Eh, eh, ya juga cukup menarik ya. Nah, ini saya mulai nih Bro Nugi ya. Saya mulai dengan pertanyaan sehubungan dengan kuadran Robert Kiyosaki ya. Kenapa Bro Nugi ini memutuskan pindah kuadran nih dari kuadran E, employee ke kuadran B ya, businessman. Nah, karena padahal kalau seingat saya dulu sudah cukup mapan ya sebagai manajer lah ya di sebuah perusahaan telekomunikasi yang top. Kalau nggak salah dulu saat kita bareng kuliah MBA dulu di MMUGM nih Bro Nugi masih berstatus waktu itu ya, Iya, employee Pak. ya di sebuah perusahaan telekomunikasi yang cukup top waktu itu. Mungkin bisa bisa diceritakan dulu. Iya, Pak, karena memang saya waktu itu bekerja itu dalam rangka belajar. Jadi memang sudah punya target bahwa di usia 30 tahun saya harus pindah atau Hmm. start bisnis ya. 30 tahun targetnya ya. Target 30 tahun, tapi Keren, keren. realisasi mundur, Pak. Jadi 31 tahun. Mundur 1 tahun. Saya Mundur. mundurnya kadang-kadang 5 tahun 10 tahun. Mundur Karena 1 tahun ya heran. ternyata ngeri ya untuk keluar dari kuadran E yang sudah nyaman gitu, Comfort zone ya. comfort zone ya, untuk keluar dan pindah ke kuadran B itu betul-betul mengerikan lah kalau tanpa persiapan ya. Betul, betul. Dan saya pun yang sudah persiapan waktu itu B-nya juga sebetulnya sudah lumayan besar karena Hmm. eh, memang pada waktu start itu kan B-nya masih kecil. Ya, ya, ya. Jadi saya lebih banyak di E. Nah, namanya B kan seiring waktu dia bergulirnya tidak linear, Pak ya. Tapi Jadi B-nya waktu itu apa dulu, Bro? B-nya pada waktu itu sejalan dengan profesi saya. Jadi B-nya waktu itu adalah telekomunikasi. Oke, Jadi oke. trading iya, services juga iya. Jadi memang cari B-nya yang memang nggak jauh-jauh dari keahliannya ya atau yang digeluti sehari-hari ya. Iya betul. Jadi B saya pertama adalah trading, Pak. Pada waktu Oke. trading itu kan tidak memakan banyak energi ya. Ya, ya, Barang datang, ya kirim ke customer, selesai. ya, ya. Nah, kemudian berjalan jadi services. Nah, services ini mulai eh, makan butuh energi ya, Ya, waktu ya. juga gitu. Jadi di satu titik saya udah nggak sanggup lagi tuh untuk berdiri di dua kaki Ya, ya. karena di E-nya juga saya juga
nggak enak juga sama teman-teman dan sama atasan. Walaupun mungkin mereka nggak tahu, tapi saya secara ini kok kayaknya nggak nyaman aja. Jadi mulai ada strategi 2 kaki dulu ya, mencoba untuk apa ya, satu kaki di E, satu kaki di B ya, belum langsung dilepas salah satu ya. Itu mungkin strategi awalnya. Betul, Pak. Oke. Dan Terus ketika full time B pun ternyata B-nya itu berubah. Oke, tadinya awalnya Ketika perusahaan IT, trading, service, terus bagaimana bro? bukan, jadi gini, maksud saya berubah adalah pada waktu saya masih berdiri di 2 kaki antara E dan B, itu yang saya lihat beda dengan ketika saya full di B, Pak. Ya. Kayak di National Geographic tuh ada tuh serial program TV yang Drain the Ocean itu, Pak ya. Ya. Drain the Ocean tuh pada waktu laut dikeringkan kelihatan semua di bawahnya. Nah, itu saya alami juga ketika E dan B, banyak toleransi yang saya lakukan terhadap B. Ya. Karena saya masih punya stream dari E kan, untuk cover atau subsidi B. Tapi begitu E-nya saya stop, hal-hal yang dulunya saya bisa toleransi itu jadi masalah. Oke. Seperti gimana maksudnya itu bro? Contohnya? Seperti contoh, pada waktu karyawan minta allowance tambahan. Ketika kita masih menjadi E, kita punya stream dari E, revenue stream dari E, nggak masalah. Tapi ketika kita full time di B, maka fight-nya beda lagi, Pak. Jadi strategi dan taktiknya jadi berubah. Jadi ini jadi permainan yang beda lagi gitu. Ya. Cenderung kita toleran ya pada saat oke, ini value stream saya yang lain juga cukup bagus nih gitu kan. Jadi yang value stream saya dari B ini oke lah, ini ya seperti kita menganggap ini side job mungkin di awal Side mungkin job. iya oke. Ya. Itu ya. Jadi nah, terus bagaimana bro? Akhirnya kan tadi awalnya cuma apa 2 kaki, terus akhirnya memutuskan benar-benar full. Itu apa kira-kira kondisi atau triggernya mungkin ya, atau apa ya, situasi yang Bro Nugi lihat, oke saya mulai B full 2 kaki di B. Ini pada saat itu apa kira-kira pertimbangannya mungkin, atau Pertimbangannya karena satu tadi saya punya target usia 30 saya harus start B. Kemudian B-nya sendiri sudah berjalan beberapa tahun sebelumnya dan sudah butuh lebih banyak fokus dari saya. Sedangkan E-nya sebetulnya sedang menarik-menariknya pada waktu itu karena saya dapat challenge baru dari perusahaan, dapat kepercayaan baru dari perusahaan, tapi promosi lah saya gitu tetap ya, promosi karir ya. Tetap inilah tetap ke B lah, Pak. Oke. Dan kan ada gini bro, ada orang yang melihat bahwa oke, saya akan pindah ke B, saya full. Ini yang bagi yang menggunakan strategi 2 kaki ya, saya akan menggunakan B full jika misalnya pendapatan saya di B ini udah menyamai pendapatan saya di E gitu loh. Ada yang begitu. Apakah Bro Nugi juga penganut begitu, atau enggak, saya walaupun belum menyamai, saya tetap ini target saya umur 31 atau saya yakin ini prospeknya bagus gitu. Pada waktu itu sih kebetulan saya nggak sensitif ke arah situ atau nggak concern ke arah situ, Pak. Tapi pada waktu itu memang kebetulan posisinya seperti itu. Jadi si B-nya sendiri sudah di atasnya si A. Ya, jadi saya berani ke B juga. Salah satu motivasinya mungkin itu juga ya. Iya. Itu realistis ya kalau seperti itu kan. Jadi memang sudah bisa mengimbangi dari sisi value revenue-nya gitu ya. Revenue. Iya, Pak. Oke, terus nah waktu mulai membangun di B ini kira-kira apa nih tantangannya bro? Terutama nih ya dari perspektif orang-orang yang sebagai employee yang berada di kuadran E nih, tentu melihat tantangannya berbeda nih di B ini. Apa kira-kira waktu itu Bro Nugi lihat? Tantangannya untuk pindah ke E, Pak. Ke B ya. Ke B ya. Pindah ke B tantangannya adalah saya harus banyak belajar hal-hal yang baru yang saya tidak
perlu pelajari dan kuasai ketika saya di E gitu. Ya, ya. Ya, ya yang simpel-simpel aja, misalkan pajak atau Ya, ya. ya Ngurus hal-hal yang pajak, seperti itulah. Ya, ngurus pajak itu ya. atau rekrut karyawan seperti apa gitu kan. Betul, betul. Apalagi kita nih bro ya, yang orang-orang biasa di saya ngerasain juga ya, sopir ada, pajak diurusin, hal-hal kecil itu nggak tahu menau gitu ya. Tiba-tiba pada saat B belajar semua tuh menghadapi customer gimana, mengurus pajak gimana, Sangat mengurus tidak nyaman ya Pak. tidak nyaman, mengurus accounting ledgernya gimana ini biasanya nggak ngerti itu kan rugi laba Ya, gitu. Mulai harus betul betul harus betul. menghadapi itu ya bro ya, harus Iya Pak, ya mau nggak mau harus belajar itu kan. harus Hal belajar terus. Kalau enggak, kalau kita serahin ke orang aja, oke ada anak buah yang ngurusin, ya belum tentu juga itu kita tahu problem sebenarnya gitu ya. Ya Pak. Ya, ya, ya. Nah, apa nih tipsnya waktu membangun usaha ini? Mulai dari awal tuh, Belajar Pak. belajarnya itu ya, mau belajar Iya, gitu ya, itu yang mungkin tipsnya. satu kata kalau bisa disimpulkan ya belajar. Belajar, belajar. Eh, semua hal yang awalnya saya takut, tapi ketika dipelajari sebetulnya bisalah kita untuk Ya, ya, ya. jalani. Iya, iya. Itu yang kadang takut belajar pajak aja. Saya merasakan tuh bro, ini pajak saya nggak ngerti apa-apa ya. Tapi kalau kita pelajari, enak juga menghadapi customer, orang-orang. Apalagi Iya, saya di bidang logistik gitu ya, menghadapi supplier malahannya, yang kita jadi iya, kayak kayak raja gitu kan kadang-kadang iya, kan. iya, Pas menghadapi customer, kita yang kebalikan posisinya. Wah ini kita dicengin sama customer, dicuekin gitu, ya nggak betul mental Pak. kita nggak siap, kadang-kadang emosi kita nggak siap gitu ya bro ya. Iya betul Pak. Ya, 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 ya. Nah, kita mau lihat bidangnya nih Bro Nugi. Tadi kan Hmm, masuk di awal di IT ya, tapi kan setahu saya ya, ternyata yang besar setelah itu Bro Nugi kan berpindah-pindah juga nih industrinya. Akhirnya sampai menjadi industrialis. Saya menggaleri menggaleri Bro Nugi ini sebagai industrialis ya, karena wah ya memang bidangnya cukup belum lah. manufakturer gitu ya. Nah, bisa Ya, diceritain Bro ke teman-teman Infex. oke. Jadi gini Pak, B saya pun juga tidak lancar mulus gitu ya. Ya, Jadi ada jatuh bangunnya. ya, ya. Eh, Ketika B saya yang pertama side job itu sudah berjalan, saya dapat proyek besar lagi, saya bikin B baru lagi di bidang telco juga. Hmm. Dan itu hancur, Bidang apa hancur tuh Bro? Kalau karena boleh agak tahu lebih dikit. eh, CME Pak, Apa? CME, CME. CME tapi di industri telekomunikasi. Oke, oke, oke. Oke, jadi setelah eh, proyek kesekian, nilainya lumayan, habis itu eh, kita hancur lah karena saya kerja sama temen, ya chemistry-nya mungkin kurang bagus ya. Ya, Jadi ya. pada waktu nggak ada uang kita fine fine aja, tapi begitu ada uang kita jadi masalah. Nah, ini Nah ini itu poin-poin menarik nih bro. Bisnis itu chemistry itu penting ya, mencari partner ini. Saya tahu dari Bro Nugi nih, chemistry nggak kita nih bikin usaha gitu ya. Karena nggak ada apa tadi, nggak ada uang, kita ketika damai nih. Baik. ya betul Pak, begitu ada uang, Wah, waduh, baru mulai ya. baru Oke, mulai oke. Pak. Oke, Nah, jadi itu akhirnya nggak bagus, endingnya nggak bagus. Nah, kenapa saya bisa masuk ke manufaktur itu karena eh, usaha dari orang tua saya adalah di bidang manufaktur. mhm, Beliau memutuskan untuk mau jual waktu itu, mhm. mau istirahat. Tapi eh, ibu bilang jangan dijual lah, terusin aja gitu. Jadi Ya, ya. saya mengikuti kemauan ibu saya untuk meneruskan dan saya belajar lagi Mhm. sesuatu hal yang baru. Ini manufakturnya bidang apa nih bro? Manufakturnya waktu itu bidangnya otomotif Pak, Ya, ya. Komponen-komponen gitu ya. komponen-komponen otomotif. Dan ada satu yang waktu itu kecil sekali persentasenya di share kita ya, itu adalah di elektronik. Jadi ada
untuk tujuan apa customer otomotif, tapi Mm-mm. yang kecil justru pada saat itu customer Elektronik. elektronik gitu ya, perusahaan-perusahaan Iya, elektronik. betul. Oke. Ya. Menariknya ketika saya memutuskan, oke, saya eh, terusin, itu orang tua saya justru semangat lagi. Ya, ya, ya. Akhirnya masuk lagi. Disitulah tingkat stres saya yang paling puncak mungkin ya Pak dalam menjalani B. Karena beda ketika B kita jalani sendiri Ya. dengan B berdua dengan orang tua. Oke, oke, oke. Dualisme kepemimpinan, gaya manajemen, belum lagi kecondongan karyawan ke sana dan ke sini gitu Pak. Ya, ya. Ekspektasi dari orang tua gitu. Beda tekanannya ketika berhadapan dengan orang tua dan ketika berhadapan dengan partner. Ya. Misalnya kita bikin B tapi berdua dengan partner gitu ya, yang selevel. Dengan orang tua itu sulit Pak. Ya, ya, ya. Sulit karena kita punya gaya yang berbeda. Beliau technical background, saya maunya masuk dari manajemen. Ya, ya. Ya, jadi Bukannya itu di situ. saling melengkapi, Bro? Biasanya itu kan ada. Harusnya begitu Pak, tapi kenyataannya enggak. Ya, ya. Karena ya itu tadi, karena ekspektasinya bagaimana supaya ini perusahaan cepat besar sehingga macam-macam lah gitu. Ya. Nah akhirnya endingnya adalah ketika kebetulan sekali lokasi usaha kita pada waktu itu tidak diizinkan untuk perpanjang SIUP karena kebijakan dari gubernur pada waktu itu ya. Tidak diizinkan untuk perpanjang SIUP, jadi kita harus cari lokasi baru. Cari lokasi baru itu kita dapat, tapi space-nya nggak besar, hanya nggak besar lah. Jadi tidak bisa menampung semua kegiatan kita. Akhirnya kita diskusi, di split tuh Pak. Jadi customer yang pabrikan masuk ke saya, customer yang aftermarket itu masuk ke orang tua. Oke. Nah, di saya, ya saya ini lagi, saya audit mulailah terpisah gitu ya, manajemen terpisah. Saya bisa berimprovisasi dan beraktualisasi, saya audit semua yang mana yang layak untuk diteruskan, yang mana yang tidak, yang mana yang punya prospek bagus. Akhirnya justru berbalik, jadi si elektroniknya itu yang sekarang menjadi utama gitu ya. Jadi core kita, dan otomotifnya hanya sebagian kecil aja. Iya. Sampai sekarang gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Oke. Dan itu terus tumbuh ya, Bro Nugi, artinya tumbuh secara value bisnis dan juga tumbuh secara bisnis mungkin ya, artinya muncul bisnis baru lain gitu ya. Kan katanya gitu, kalau kita jadi businessman itu beda dengan employee kan. Businessman ini sebenarnya dia kalau kita lihat Robert Kiyosaki kan, artinya kuadran B ini kan kita set up sistem gitu ya. Kalau kuadran I kan kita memiliki dana nih yang bisa kita kelola gitu kan. Dananya lah yang bermain, yang membuat dia untung, profit gitu. Kalau di B itu kan ciri khasnya adalah dia men-set up sistemnya berjalan dengan orang lain yang menjalankan. Dia punya waktu dan dia bisa membuat bisnis-bisnis berikutnya. Itu kelebihan orang-orang masuk kuadran B kan. Betul ya? Betul Pak, gitu ya? betul. Oke. Terus berkembang terus dong bisnis-bisnis lain kalau gitu. Ya, alhamdulillah Pak. Jadi untuk pembangunan sistem itu memang butuh waktu. Jadi prosesnya juga ada tuh ketika saya ambil orang yang S1 untuk menjalankan sistem malah nggak berjalan Pak. Jadi ketika saya ambil orang yang levelnya di level pendidikannya di bawah, itu justru malah berjalan. Karena jadi saya dapat kesimpulan di situ bahwa sistem itu harus dibangun bersama dan mengikuti kemampuan si
usernya atau si orang yang kita percayakan. Baru Oke. pelan-pelan kita arahkan sesuai dengan kemauan kita. Itu Ya, lebih ya. cepat daripada kita udah punya sistem. Tolong jalanin. Itu pengalaman saya ya. Ya, Mungkin ya, ya. pada waktu itu, mungkin sekarang beda lagi. Jadi disesuaikan dulu dengan resource yang ada, Mhm, ya. mhm. Sistemnya mengikuti resource yang ada gitu ya, kompetensi dan lain-lain gitu ya. Iya, Baru pada waktu itu, nanti Pak. pada waktu itu baru mulai nanti idealnya seperti apa, baru sejalan dengan waktu dikembangkan gitu mungkin ya, Bro Nugi ya. Iya, iya mungkin karena juga produknya kita nggak terlalu jelimet gitu ya. Hmm, Jadinya nggak perlu sistem yang jelimet-jelimet gitu, Pak. Oke, 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 bagus, bagus. Jadi sekarang kita berusaha untuk menjadi orang yang nggak penting lagi, Pak. Maksudnya gimana itu kadang-kadang dalam loh Bro Nugi ini kalau ngomong ya teman-teman kawan-kawan Impact ya ini penuh dengan filosofi. Jadi itu yang saya suka. Menjadi orang yang apa tidak penting lagi. Nggak penting lagi. Jadi Iya, iya. sistem bisa berjalan tanpa tanpa ada kita gitu. Iya, iya, iya. Karena kalau kita terus ada di situ ya ya udah kita tergantung terus waktu kita habis di situ gitu kan. Iya, Kita nggak punya itu tadi kan financial freedom-nya nggak kecapai kan jadinya kan gitu kan. Kalau iya, memang Pak. harus sibukkan. Terus akhirnya Bro Nugi membangun lagi nih, kan udah manufaktur udah gitu ya. Akhirnya punya waktu Iya, lagi untuk membangun-bangun hal-hal lain, mungkin ya passion-passion yang lain. ada Pak. Jadi saya ada satu space yang saya akan jadikan satu space itu sebagai inkubator. Hmm, Inkubator bisnis-bisnis baru ya. ya, Sekarang yang ya, ya. sudah masuk, eh, saya perkirakan itu bisa menempat kapasitasnya 3 bisnis ya. 3 bisnis yang skala kecil ya Pak. Manufaktur juga. Eh, apa saja lah. Hmm, Jadi yang sekarang sudah berjalan manufaktur, yang sedang prospek yang kedua manufaktur, yang ketiga itu nanti di bidang services. ya, ya. Ya, nanti saya info lagi lah. Sekarang belum jalan, Boleh. jadi saya nggak berani info Boleh kita banyak-banyak. join-join juga nanti Bro ya. Boleh, boleh Pak. Agrobisnis. Nah, ini Wah, kan agrobisnis menarik tuh. menarik itu ya. Hmm. Agrobisnis ini kan ke depan katanya lebih mahal dari Pak. Ya, ke depan katanya kalau mau masuk itu bisnis yang cepat. Ini cari yang agak langka gitu ya. Energi bakal Aha, langka, aha. agro, pertanian, makanan bakal langka, masuklah di agrobisnis mungkin begitu ya. Mungkin Iya kalau Pak. oke bagus bagus. Ya saya sempat juga merintis-rintis sedikit dengan Bro Nugi ini apa renewable energy tapi belum jalan ya Bro. Iya Pak. Demand-nya atau mungkin belum ya Pak Ya, ya. belum saatnya kayaknya Belum di saatnya. Indonesia. Kecepatan Pak. Kita kecepatan. Jadi ada industri-industri yang memang kecepatan belum pada masanya gitu. Tapi ya kita Hmm. lihat lagi nanti kan, memang ada Iya, saatnya lagi kita masuk lagi. Yang penting kita udah punya pengalaman sedikit lah gitu. ya. Saatnya belajar dulu Pak. Saatnya belajar. Ini poinnya Bu Rogi ini selalu yang saya lihat ya. Belajar terus gitu kan. Jadi kan kita belajar ilmu bisnis yang baru atau sektor yang baru kita pelajari lagi gitu kan. Pelajari dari sisi macam-macamnya. Dari sisi bisnis itu sendiri, dari sisi marketnya, dari sisi pekerjaan operationnya gitu. Jadi bagus nih motonya Bruno gini, belajar dan belajar gitu ya. Bagus Ini ini udah yang pandai mengupas nih. ini saya suka nih Bruno gini begini nih. Jadi banyak filosofi bisnisnya. Nah, nah sekarang mungkin pertanyaan berikutnya nih sebelum kita masuk ke gambar-gambar ya, foto-foto. Achievement dan target ke depan nih. Achievement-nya kan tadi mungkin ya bisa dirangkum nih Bro Nugi. Achievement-nya dan juga target ke depannya nih gimana nih mau bisnisnya Bro Nugi ini. Waduh, saya bukan orang yang ambisius ya Pak. Jadi mengalir aja. Hmm. Eh, ya paling kalau di bisnis ya, ya yang penting tetap tumbuh aja Pak. Hmm. Tumbuh, subur, teman-teman bisa ini. Rame-rame bersama-sama maju gitu ya. Ya, saya bukan orang ambisius di situ Pak. Ini bagus juga mengalir tapi tumbuh gitu ya. Nah, mengalir tapi tumbuh. Nah, itu ya, bagus nih Bro Iya. Nugi. Nah, kita coba lihat-lihat beberapa gambar ya. Nah, saya share dulu nih. Nah, ini apa nih, Bro? Ini waktu saya ke Korea ini beli mesin spesial
purpose mesin Pak di Korea. Mhm. Mhm. Ini untuk Jadi ya apa, gitu, karena manufaktur kita ini ya. iya betul. Jadi belum bisa kirim orang untuk belajar, jadi kita sendiri yang belajar ke sana Pak. Jadi teman-teman coba lihat ya. Jadi Bro Nugi sendiri ngotak-atik mesinnya sini. Ini yang mungkin kelemahan saya nih Bro Nugi. Saya kelemahannya di situ, saya nggak karena saya otak ekstrim brain, ekstrim right brain saya itu, ekstrim otak kanan kan ada tesnya ya. Jadi saya nggak suka detail. Jadi kalau membuat usaha itu, nah ini saya biasanya cari partner nih yang suka ngotak-atik, karena saya nggak suka ngotak-atik yang kecil-kecil. Sukanya helikopter view gitu. Nah, tapi Bro Nugi ini turun tangan loh teman-teman. Dia mau ngotak-atik mesinnya juga gitu. Padahal backgroundnya bukan dari mesin ya Bro Nugi ya, dari IT ya. Iya, ya, betul. Oke, oke. Nah ini poin yang kita lihat dari gambar ini. Next. Nah, berikut. Nah, ya ini dia mesinnya nih Pak. Jadi dengan mesin ini kita bisa naikin kapasitas sekitar 3 orang lah. Oke. Kalau saya lebih cenderung mengatakan menaikkan kapasitas dibandingkan mengurangi orang Oke. 3 orang ya Pak. Ya, ya. Jadi orangnya tetap kita pertahankan, tapi kita coba cariin pekerjaan lagi yang lain. Yang tumbuh tadi ya, Ya, Bro ya. Tumbuh sejauh gitu ini ya. sejauh ini sih bisa gitu Pak. Ya. Ini mungkin poin pelajaran menarik juga nih bagi teman-teman nih. Care-nya Pak Nugi ini ya, Bro Nugi ini terhadap karyawan ya. Jadi menganggap karyawan itu sebagai partner mungkin ya dalam membangun bisnis. Begitu ya Bro Nugi? Iya Pak. Oke. Good. Ya, oke, kita lihat berikutnya. Nah, Wah ya. Ini waktu acara syukuran di lokasi kerja yang baru di Cimanggis. Ini juga dihadiri oleh COO dan BU Head AC dari Panasonic, Pak. Oke. Jadi customer waktu itu hadir ya di acara. Customer hadir. Ini berarti bagaimana nih Bro Nugi dengan customer itu harus sebegitu dekatnya ya? Kebetulan Pak, yang kita kerjakan itu bukan sesuatu yang umum ya. Yang kita kerjakan adalah part-part yang terkait dengan pipa tembaga. Dan itu di Indonesia pemainnya nggak banyak. Oke. Saya bisa hitung dengan jari, nggak banyak lah pokoknya. Dan dengan adanya pandemi kemarin, ada satu yang sudah gugur, pulang kembali ke Korea. Ada satu lagi yang dari Taiwan, dia sekarang hanya mengerjakan pekerjaan dari kantor pusatnya di Taiwan. Jadi di sini yang produksi AC sendiri hanya tinggal si Panasonic aja yang besar. Kemarin LG besar, tapi LG kan tutup tuh. Ya, jadi tinggal Panasonic aja, dan mereka care kita karena kita ya mereka nggak punya opsi lain sih. Jadinya ya seperti itu Pak. Jadi artinya suppliernya ini udah jadi supplier partner mungkin ya, spesial kan suppliernya. Iya. Bukan supplier yang umum. Ini menarik nih Bro Nugi juga pernah cerita ke saya, kalau cari bikin sesuatu itu jadi supplier atau manufakturnya, cari yang spesial gitu loh, yang produk kita itu bukan produk yang umum. Memang biasanya sulit mengerjakannya gitu kan, effortnya lebih besar, tapi value added-nya lebih besar dan keuntungannya juga bisa jadi lebih besar juga kan gitu ya? Iya. Dan tantangannya juga lebih besar ya. Ya kan kita dulu belajar Pak itu yang Red Ocean, Blue Ocean ya. Iya. Red Ocean, Blue Ocean waktu kuliah MBA dulu ya. Iya Pak. Jadi kepakai juga dong ya kuliah MBA dulu ya. Alhamdulillah Pak. Oke, sip. Menarik. Kita lihat lagi. Nah ini. Ya ini ya masih di rangkaian acara yang sama. Jadi ini dihadiri oleh sebagian karyawan yang nanti akan ditempatkan di situ. Ya ini ada sedikit briefing lah dari saya ke teman-teman sebelum acara dimulai. Nah itu ada orang tua saya tuh Pak, ayah saya. Yang ini? Ya sebelah kanannya lagi. Ya itu dia. Oke. Ini very demanding. Tapi ya. itulah yang bikin
kita tumbuh ya, Beliau ini visioner berarti ya bro ya, punya visioner. dan apa artinya nanti Bro Nugi kalau punya anak nanti juga mungkin punya menerapkan gaya yang sama. Anak saya tanya, kamu mau gede mau jadi apa? Mau ngurusin papa. Saya bilang nggak boleh, kamu cari yang lain. Oh, oke. Supaya dia punya apa wawasan biar terbuka dulu Pak, cari-cari Ya. Kalau pengalaman. perlu bekerja di tempat orang lain dulu ya Ya, mungkin ya. itu saya pikir itu suatu pengalaman yang berharga Pak, bekerja di tempat orang lain sehingga dia bisa merasakan sebagai A itu seperti apa, Ya. sehingga nanti ketika dia punya B, dia punya sense bagaimana memperlakukan teman-teman di E-nya itu dengan baik. Itu poin menarik ya. Nanti kan seperti Bro Nugi kan juga di E dulu kan sebagai karyawan di perusahaan Iya, telekomunikasi, belajar di iya, situ, baru mulai B-nya masuk. Oke, tuh. menarik. Dan ketika menjadi E ternyata tidak hanya melulu dari sisi finansial yang membuat mereka betah. Ada faktor-faktor lain yang bisa kita gali sebetulnya. Ya. Bukan hanya gaji yang besar yang mereka cari gitu ya. Iya betul Si Pak. karyawan itu ya, betul. Kekeluargaan, kenyamanan mungkin ya. Iya betul. Dulu ingat siapa ya dulu dosen kita ya yang tentang human resource. Psikologi industri ya. Psikologi industri. Nah, ini apa nih bro? Wah, ini sebetulnya waktu Pak Ahmad minta foto sendiri ya ini yang pertama ketemu Pak. Karena ini acaranya belum terlalu lama. Iya. Ini Ini, kayaknya saya ini familiar dengan tempatnya kayaknya ya. oh iya ini kan di Bandung ini Taman Oke. Hutan Raya Juanda. Iya, Ada event tahunan mereka trail run ya dia di iseng-iseng Dago. aja Pak. Di Asik Dago lah. ya. Di Dago ya. Ini mungkin akan jadi pertama dan terakhir lari menembus hutan sendirian Pak. Karena? Karena pandemi. Oh, oke. Ya, jadi kan biasanya start bareng-bareng ini di spread selama Sendiri 1 bulan, dilepas sendiri-sendiri. ya. Pantesan Seru. kosong gini ya. Gak pikir Ya, mana ini yang lain nih gitu. Oke. Jadi hobinya ini bro, hobinya untuk kan ini kuadran B itu kan penuh dengan tadi bro bilang stres gitu ya, pressure-nya tinggi. Berarti kan ada pelarian nih, me time-nya ada gitu kan. Salah satunya ini mungkin atau saya lihat kan Bro Nugi juga sering berpetualang ke mana ke hutan-hutan, ke gunung-gunung gitu ya. Apakah ya, begitu ya? Ininya, ya. me time-nya. Jadi sebetulnya main me time-nya adalah ke gunung, Pak. Ya, oke. Cuman lari dan sepeda dan trail run ini ya ini aja sebetulnya trainingnya aja gitu Ya, untuk mensupport pergi ke gunung ya. ya. Ini Nah, fisik ya. kebetulan istri juga suka jadi ya udah makin jadi lah. Ya, bagus. Ini kan perlu balance ya, Bro ya. Life balance itu mungkin di sini ya. Jadi antara kesehatan jasmani rohani dengan bisnis gitu ya. Iya, saya menemukan ketika saya lari itu juga mungkin bisa jadi momen untuk kontemplasi atau uh, berpikir mengenai sesuatu hal yang Refleksi mungkin ya. ya refleksi, inspirasi masuk di situ. Oke. Ini baik nih. Makanya Pak Edi mungkin lari-lari terus Pak, mungkin Ya. itu menemukan kenikmatan di situ. Ya, ada teman kita ya satu kelas nih Pak Edi yang udah pecah Pak rekor ya masuk. Edi, Rio, Fanti, iya. Oke. Jadi teman-teman itu tadi apa namanya? Dari Bro Nugi yang menarik. Jadi harus ada balance juga ternyata sebagai bisnismen yang sibuk. Nah, kita harus balance nih. Life balance-nya dengan olahraga, ya kegiatan-kegiatan jasmani rohani yang bisa membuat kita selalu Yes, fresh ya, Bro ya. betul Pak. Oke. Nah, saya mungkin terakhir nih, Bro. Tipsnya nih, teman-teman kan pasti banyak nih yang bercita-cita seperti itu, Bro. Cita-cita banyak ya teman-teman yang ingin pindah dari E ke B atau ke I gitu ya. Umur 30 gitu. Saya termasuk gitu juga dulu tapi mundur-mundur terus tuh. Pernah masuk benar-benar terus balik lagi gitu ya. Macam-macam tuh perjalanan spiritualnya. Nah, mungkin tipsnya buat teman-teman ya, teman-teman yang lain Ya. yang pingin pindah kuadran nih. Dari
dari apa? Dari E ke B ini ya. Nah, kira-kira apa nih tipsnya gitu, Bro? Pak. Ya. Apa kira-kira nih tipsnya buat teman-teman yang lain nih yang mau mencoba untuk pindah kuadran ya dari E ke B. Kira-kira yang penting ada tips yang dari pengalaman Bro Nugi nih sebelum kita. Ya. Saya pikir kalau terkait sama kuadrannya Kiyosaki, semua kuadran itu punya konsekuensi, Pak. Ya. Dan semua bisa sukses di kuadran mana aja gitu. Ya. Tapi untuk pindah kuadran dari E ke B, B ke I, dan yang lain-lainnya itu saya pikir ya harus belajar, Pak. Karena semuanya bisa jadi membawa bencana, tapi bisa juga membawa keuntungan tergantung kesiapan kita masing-masing. Oke. Nah, apa tuh kesiapannya, Bro? Ini kan poin penting nih, harus siap gitu kan. Nah, itu kan pertanyaan berikutnya, apa nih persiapannya untuk pindah kuadrat kan gitu. Persiapannya ya belajar, Pak. Balik lagi tadi ya. Persiapan belajar. Ya. Continuous learning ya, belajar terus-menerus gitu kan. Never ending learning. Never ending learning ya. Good. Ini poinnya teman-teman Infex. Jadi kita belajar dari Bro Nugi aja, kita belajar lagi nih ya. Jadi poin penting dari Bro Nugi banyak sekali tadi kita lihat filosofi beliau ya dalam membangun bisnis gitu kan. Ya, jangan kata kunci yang selalu beliau sebut adalah jangan pernah berhenti belajar gitu kan. Dalam membangun bisnis, mau pindah kuadran gitu kan. Setiap orang punya happiness di mana-mana, tapi untuk berpindah kuadran itu kadang-kadang membutuhkan mental juga ya, Bro ya. Mental yang berbeda gitu kan. Mindset yang berbeda mungkin kan. Iya, betul, Pak. Oke, Bro. Oke, Pak. Cukup kalau begitu. Terima kasih banyak atas kesediaannya ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kawan-kawan Infex semua ya. Dan kita mendorong juga teman-teman semua untuk tambah banyak menjadi businessman. Indonesia ini kan kekurangan entrepreneur masih persentasenya masih kecil ya. Jadi kita selalu nih mumpung lagi pandemi, krisis biasanya kan menumbuhkan opportunity baru ya. Itu harus bisa lihat, kita harus bisa lihat opportunity-nya apa. Setiap ada krisis itu selalu ada opportunity-nya apa. Nah, teman-teman pelajari dan jangan pernah berhenti belajar dan mencoba gitu ya untuk menjadi businessman. Oke, Bro, terima kasih banyak. Sukses selalu ya. Terima kasih dan kita nanti ya kita ngobrol-ngobrol lagi nanti dengan ide-ide bisnis lain-lainnya nanti. Terima kasih, Bro. Siap. Sama-sama.